Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang media pembelajaran yang kami beri nama Dunia Puisi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Evi Nur Safitri, NPM 1910301023. Nama saya Atinatul Hasanah, NPM 1910301059. Nama saya Nur Faiza, NPM 1910301038. Selamat menyaksikan. Oke, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang KD 3.7, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Nah, materi ini ditujukan untuk siswa kelas 10 jenjang SMA. Di dalam unsur-unsur pembangun puisi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Terlebih dahulu saya akan membahas tentang unsur intrinsik. Apa sih itu unsur intrinsik? Jadi unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat di dalam karya sastra atau puisi. Nah, unsur intrinsik ini terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur batin dan unsur fisik. Unsur intrinsik ini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, itu ada tema. Tema adalah pokok pikiran dasar untuk mengembangkan dan membuat suatu puisi. Tema ini merupakan gagasan pokok yang membentuk kerangka sebuah puisi. Misalnya, tema yang sering kita jumpai itu ada tema tentang alam, kebudayaan, persahabatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dua, itu rasa. Rasa yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologis penyair. Misalnya, latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, serta pengetahuan. Tiga, itu ada nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada ini juga berhubungan dengan tema dan rasa. Mengenai nada, ini penyair dapat menyampaikan tema dengan nada yang menggurai, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah dan juga menyerahkan masalah yang ada. Keempat, itu ada amanat atau tujuan, yaitu pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, amanat ini biasanya diungkapkan secara tersirat maupun tersurat. Dalam menuliskan sebuah amanat, ini biasanya dilakukan pemilihan kata dan suasana yang dibangun agar bisa menjadi jembatan untuk mengungkapkan dari amanat tersebut. Yang kelima, itu ada gaya bahasa. Nah, dalam sebuah puisi akan banyak dijumpai rangkaian kata yang bersifat konotatif, berlebihan, ataupun terkesan merendahkan diri. Inilah yang disebut sebagai gaya bahasa di dalam puisi. Nah, biasanya tiap penulis ini cenderung memiliki gaya bahasanya sendiri. Yang paling mudah dilihat itu biasa melalui majas seperti majas personifikasi, metafora, dan sebagainya. Oleh karena itu, gaya bahasa ini merupakan cara penyampaian atau pemakaian bahasa dalam karangan atau bagaimana seorang pengarang itu dapat mengungkapkan sesuatu yang akan dia kemukakan melalui puisinya. Keenam, itu ada rima. Rima yaitu kesamaan nada atau bunyi. Rima ini bisa dijumpai tidak hanya di akhir tiap larik atau baris, namun juga berada di antara tiap kata dalam baris tersebut. 7, itu ada tipografi. Tipografi yaitu bentuk penulisan puisi. Nah, secara umum,
Sering ditemukan puisi dalam bentuk baris, namun ada juga puisi yang disusun dalam bentuk fragmen-fragmen, bahkan dalam bentuk yang menyerupai apel, zigzag, ataupun model lainnya. Yang 8 itu ada imajinasi. Nah, penyair juga sering menciptakan pengimajinasian atau pencitraan dalam puisinya. Pengimajinasian ini dapat berupa kata ataupun rangkaian kata-kata yang dapat memperjelas apa yang ingin disampaikan oleh penyair, karena hal ini dapat mengunggah rasa imajinasi pembaca melalui penginderaan. Dan yang terakhir itu ada kata konkret. Nah, ada keinginan penyair untuk menggambarkan sesuatu secara lebih konkret atau berwujud. Oleh karena itulah, dipilih kata-kata yang mudah dalam segala hal agar nantinya itu dapat tersentuh. Nah, bagi penyair, hal inilah yang nantinya dapat dirasakan lebih jelas oleh para pembaca atau pendengar. Unsur ekstrinsik puisi. Unsur ekstrinsik puisi adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra atau puisi. Unsur ekstrinsik puisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, unsur biografi. Unsur biografi ini adalah latar belakang pengarang. Latar belakang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Misalnya, penulis puisi yang latar belakangnya berasal dari keluarga kurang mampu. Maka jika ia membuat puisi akan sangat menyentuh hati para pembacanya yang terbawa dari latar belakang penulis sehingga mampu dikesankan dalam sebuah puisi. Unsur yang kedua yaitu unsur sosial. Unsur sosial sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat ketika puisi itu dibuat. Misalnya, puisi itu dibuat ketika masa Orde Baru menjelang berakhir. Pada saat itu, kondisi masyarakat itu sedang sangat kacau dan keadaan pemerintahan pun sangat carut-marut, sehingga puisi yang dibuat pada saat itu adalah puisi yang mengandung sindiran-sindiran terhadap masyarakat. Unsur yang ketiga, yaitu unsur nilai. Unsur nilai dalam puisi ini meliputi unsur yang berkaitan dengan pendidikan, seni, ekonomi, politik, sosial, budaya, adat istiadat, hukum, dan lain sebagainya. Nilai yang terkandung dalam puisi menjadi daya tarik tersendiri, sehingga sangat mempengaruhi baik atau tidaknya sebuah puisi. Berikutnya ada contoh dari puisi yang berjudul Potongan Surga Nusantara. Potongan Surga Nusantara. Masih dalam renungan pagi saat burung berkata merdu, menyanyi kicau sendu tentang alam hari ini. Di sana terhampar potongan surga, terlukis dalam ranah keindahan. Langit selaksa biru nan indah, awan berarak mengikuti sang angin. Padi menunduk dalam kebersahajaan, terhampar di atas permadani kuning alam pesawahan. Gunung terlihat gagah menjulang penuh dikdaya. Pepohonan hijau berbaris menanti sang matahari. Inilah Indonesiaku, potongan surga yang Tuhan kirimkan kepada rakyat kita. Inilah Indonesiaku, keindahan lukisan Tuhan yang tergores di kanvas negeriku. Inilah Indonesiaku, hamparan keindahan yang menghias tanah airku. Inilah Indonesiaku, tanah kebanggaan hingga maut mengakhiri perpisahan.